Haleluya. Hadirat, urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Kuasa Roh Kudus yang membebaskan semua kami, sehingga kami tidak lagi terikat dengan situasi, kondisi, keadaan, realita yang negatif, karena kami bukan bertuhankan situasi, kondisi, keadaan, realita. Kami bertuhankan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang mampu merubah air menjadi anggur, yang mampu membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Allah kami hidup kekal sampai selama-lamanya. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta hantu-hantu udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat firman Allah untuk diberitakan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya tempat ini dalam perlindungan Tuhan, sehingga pesta anak domba Allah hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya tidak ada intervensi manusia, tidak ada intervensi si jahat, karena dipimpin langsung oleh Tuhan sang pemimpin pesta, Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Biar hadirat-Mu mengalir Tuhan, hadirat-Mu mengalir atas kami. Yang letih, letoy, loyo, lesu dibangkitkan semangatnya, berkobar, menyala, menyambar. Tidak lagi letih, letoy, loyo, lesu. Kami percaya ada semangat yang baru untuk kami mengikut Tuhan, untuk kami melayani Tuhan, karena kami yakin percaya ada roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus yang mampu membawa kami untuk menjadi seperti Dia, Allah yang hidup, yang maha kuasa. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini kami bisa berkumpul memuji menyembah-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami, biar berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Lewat pujian penyembahan ini kami bisa menikmati, mengalami Tuhan, sehingga kami berkata bahwa kami bukan sekedar beragama, tapi kami beryesus. Kami bisa menikmati Dia, mengalami Dia, karena Allah yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Ora kama yuri hisiki manalah hataka yuka hamadahulahina kama yuri hataka mayuruli binsika bababasi. Ora masyaka yahaya hadahulahina halahina lahaya laya kama yuhena mayahana lahina kama yumurulu busaka babayuri dide herela bababayuhana kama yurihina kama yulahaya manamulihina la layoso yebeheta haya hadabu ulokomo yokohana lahina maulahina ma ulahabasokomo. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Biar semua yang merasakan kekeringan hari ini disiram oleh air hidup, oleh air sorgawi yang membuat mereka kembali bergairah, bersemangat untuk melayani Tuhan. Oh ya hayahana mahuliya hatta kaya namas. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, berikan hidupmu kepada Dia. Jangan datang kepada Tuhan dengan asal-asalan. Jangan datang kepada Tuhan karena perintah agama. Datanglah kepada Tuhan karena engkau mengasihi Dia, karena engkau mencintai Dia. Hari ini Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu.
Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Biar Roh Kudus bekerja dengan maksimal dalam hidupmu. Koyakkan hatimu dan bukan bajumu. Biar Tuhan yang mengubah hidupmu. Sehingga hidupmu tidak sama seperti waktu-waktu lampau lagi. Engkau tidak lagi menjadi orang yang pesimis, orang yang ragu, bimbang, khawatir. Engkau dirubah Tuhan menjadi orang yang bergairah, bersemangat. Orang yang benar-benar hidup di dalam iman, yang tidak gentar, tidak ragu. 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, engkau tetap tegak berdiri. Engkau tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Tidak ada. Karena Dia adalah Allah yang maha besar. Dialah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kuduskan kami semua. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Yang meriah. Ibu-ibu di belakang jangan duduk dulu. Mari berdiri. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Semangat. Ini masih pagi. Haleluya. Saudara tahu, ini bukan sekedar ibadah. Ibadah itu artinya adalah melakukan yang baik. Ketika kita melihat paku dan kita pindahkan supaya orang lain gak kena, itu sudah ibadah, ya. Tapi ini bukan sekedar ibadah. Ini pesta anak domba Allah. Sang pemimpin pestanya adalah Yesus, yang mampu mengubah air menjadi anggur. Dan itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Kenapa hatimu kering? Kenapa mulutmu susah memuji dan menyembah Tuhan? Kenapa hatimu tidak terbuka untuk Roh Kudus bekerja berkarya, untuk membawa engkau dapat menikmati Tuhan, mengalami Dia? Karena Tuhan sendiri sudah berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi harusnya kita sudah menikmati sorga walaupun kita masih di bumi. Karena sorga itu bukan hanya bicara tempat, tapi bicara suasana. Suasana sorgawi harusnya kita nikmati ketika tadi kita pesta anak domba Allah. Dan sampai hari ini, dan sampai selesai nanti, dan sampai besok, lusa seterusnya, kita tetap bisa menikmati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya kasih aturan main dalam pesta anak domba Allah hari ini. Ya, jangan Anda hanya duduk diam, dengar, lihat. Tapi Anda harus responsif. Ya, amin. Iya, benar. Oke, saya percaya. Kenapa? Karena ketika Anda bilang amin, Anda itu mengatakan, iya, firman itu benar. Terjadi atasku. Pasti. Itu arti amin. Ya. Nah, kenapa Anda harus meresponi seperti itu? Karena para psikolog berkata, kalau Anda hanya mendengar, itu kekuatannya 30 menit. Nanti tiba-tiba saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian melihat saya jadi 2, jadi 3, hilang, nongol lagi. Ternyata saudara sudah di alam yang lain. Ya, tidak bersama-sama dengan saya di tempat ini. Walaupun tubuhmu bersama-sama, tapi rohmu sudah di alam roh yang lain. Karena itu tidak ada di antara kita yang bisa bertahan hanya mendengar. Ya, kita harus meresponi firman itu. Amin. Iya. Amin. Iya. Haleluya. Haleluya. Nah, kita gladi resik dulu. 3, 2, 1. Amin. Ih, masih 20 orang, masih 20%. Amin. 30. Amin. Yes. Iya. Amin. 60. Amin. 70. Amin. 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 Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya. Ada pepatah ya mengatakan, karena tak kenal maka tak sayang, ya. Haleluya. Jadi saya memperkenalkan siapa saya. Walaupun mungkin ada di antara saudara selain Pak Gembala yang kenal saya lewat sosial media.
Tapi walaupun demikian saya akan perkenalkan ya, nama saya Rizuli Lubis ya. Kalau diketik Rizuli Lubis itu pasti macam-macam yang muncul ya, baik yang baik maupun dari pihak seberang yang berusaha menjatuhkan dengan kata-kata macam-macam ya, karena dia tidak mau Injil ini sampai ke seluruh pelosok bumi ya. Itu sebabnya dia harus membuat sesuatu yang supaya menjatuhkan orang-orang yang betul-betul giat memberitakan Injil. Jadi kalau Anda mau lihat di channelnya, namanya Metanoia. Kalau di situ pasti semua yang baik-baik ya, luar biasa ya. Tuhan memanggil saya ya, menetapkan saya, mengutus saya menjadi seorang penginjil, seorang hambanya. Itu tahun 1996. Waktu itu saya masih beragama Islam dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan jam 2 subuh tahun 1996. Dan saya katakan, saya siap Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, supaya setiap lutut bertelut, supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, saya waktu itu ada di Lapas Cipinang ya, Lembaga Permasyarakatan Cipinang, yang waktu itu sudah 5 kali saya masuk penjara ya. Itu yang masuk di sidang meja hijau, tapi yang masuk dari depan kantor polisi keluar di belakangnya, di pintu belakang itu nggak dihitung ya. Ya bahasanya istilahnya pada zaman itu 86 ya. Nah, jadi itu yang sampai ke pengadilan saja. Nah, saudara, walaupun saya memang disekolahkan di Madrasah Sanawiyah Aliyah, tapi ketika saya di Jakarta karena situasi kondisi keadaan ekonomi yang begitu sulit, sehingga saya ikut grup-grup orang-orang yang pemain-pemain 365, 363 dan sebagainya. 365 itu artinya perampokan, pasalnya 365. Jadi saya hampir semua tahulah tentang pasal-pasal kriminal ini ya. Nah, saya menyelesaikan sarjana hukum saya itu di penjara, di Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Saudara jangan terlalu serius. Maksudnya saya tahu pasal-pasal itu semua sampai ratusan pasal di sana. Karena di sana kalau orang masuk ditanya, kenapa kau kemari? 363 bang, kenapa 365? Kenapa 285? Kenapa 378? Begitu. Jadi kita udah tahu itu apa artinya. Jadi nggak dibilang mencuri, merampok, menipu, memperkosa, nggak, itu pasal-pasal itu aja. Ah, maksud saya tamat kuliah S1 sejarah hukum, tahu pasal-pasal itu di penjara Cipinang. Haleluya. Karena berulang kali masuk, saudara. Jadi lebih baik ya seorang penjahat dia jadi pendeta daripada pendeta penjahat. Ya, karena ada pendeta penjahat atau pendeta jadi penjahat. Ya, ada itu saudara. Yang dulu melayani Tuhan tapi sekarang melayani setan. Haleluya. Yang dulu sungguh-sungguh dengan Tuhan, sekarang dia justru maki-maki Tuhan. Banyak ya. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi lebih baik kita dikatakan mantan penjahat daripada mantan pendeta. Ya, itu lebih baik ya. Saudara, karena itulah saya pelayanan sampai ke pelosok-pelosok yang ada di negeri Indonesia ini. Ya, pertama kali saya melayani ya itu ke Irian Jaya ya, sekarang namanya Papua. Terus dari sana berlanjut. Singkat ceritanya dari Sabang, Merauke, Miangas, Rote ya saya sudah jalani ya. Nah, tapi tempat-tempat yang daerah-daerah seperti ini tentu ada yang terlewatkan. Tapi kalau kota-kota besarnya tidak mungkin terlewatkan. Misalnya Surabaya, tapi kan di pedalaman-pedalamannya lagi ada. Misalnya Cilacap, ya kan? Dulu sudah pernah pelayanan di sana, tapi kan daerah-daerah yang seperti ini enggak ya. Baru kali ini saya di sini, saudara.
Jadi pertama, saya yang percaya Tuhan Yesus. Keluarga saya semua itu nggak suka sama saya. Katanya saya ini kafir. Katanya saya ini stres, gila, dan seterusnya dan sebagainya. Ya, tapi saya doa 7 tahun. Waktu ibu saya pagi-pagi sholat, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Dan ayah saya juga nggak lama kemudian ikut Tuhan Yesus, walaupun kesaksiannya tidak terlalu spektakuler seperti ibu saya. Dan adik saya bahkan sudah selesai sekolah teologi. Ponakan saya sudah ikut Yesus, abang saya sudah ikut Yesus. Dan kami sekarang 50% plus 1 sudah ikut Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dulu kalau saya pulang kampung, ya, saya kalau mau makan, mulut ini diem, hanya hati yang ngomong. Kenapa? Karena cuma saya sendiri. Tapi kalau sekarang saya pulang kampung, ya, saya katakan kepada anak abang-abang saya, anak kakak-kakak saya, abang saya, kakak saya, mereka yang belum percaya Tuhan, ya, saya katakan, mari kita doa dulu, ya. Ada ponakan saya lurah di sana di daerah Kerinci, nah, itu masuk Riau, ya. Terus dia katakan, nggak boleh tulang, karena tulang itu Kristen. Nah, sekarang dibilang kita voting aja, ya. Nah, ternyata saya menang karena 50 plus 1, ya. Jadi saya sudah boleh sekarang doa di tempat keluarga-keluarga saya walaupun mereka agamanya masih Islam. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Nah, karena kita ini adalah garam dunia. Kita ini adalah terang dunia. Ya. Kalau garam itu nggak asin lagi, diinjak-injak aja, dibuang, buat apa lagi? Itu sama dengan pasir. Ya. Kalau ada lampu tapi nggak bisa menerangi kita, percuma, buang aja. Nah, Alkitab berkata di Matius 5 ayat 13, kita itu garam dunia, terang dunia. Artinya kalau kita benar-benar ikut Yesus, terang dunia, kita itu garam dunia, saya yakin Kisah Rasul 16:31 terjadi. Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena kita menjadi saksi bagi mereka bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang maha kuasa, Tuhan yang hidup, yang mampu merubah hidup saya. Saya, ya, di keluarga saya dulu dihina-hina, tapi sekarang di keluarga saya disanjung-sanjung, walaupun mereka sebagian belum percaya, tetapi mereka katakan itulah Tuhannya Siris, ya, panggilan saya Siris, padahal nama saya Risuli Lubis, ya. Jadi kalau Anda memang suka di sosial media, ketik Risuli, itu di seluruh bumi ini yang saya ketahui cuma saya namanya, nggak ada yang lain. Tapi kalau Anda ketik misalnya di Google, di mana-mana, atau di Facebook, atau di Instagram, Rasuli banyak muncul, Rusli banyak muncul. Kalau Risuli nanti pasti yang muncul saya. Ya, karena nama ini nama spesial. Itu sebabnya saya tetap pakai Risuli, ya. Sebenarnya itu Risuli harusnya, tapi karena itu huruf sambung, jadi orang Indonesia bilang Risuli. Kalau Risuli itu nggak ada yang lain kan, Pak? Nggak ada kan? Nggak ada, ya. Ris, ya, itu dibuktikan, nggak mungkin ada. Ya, karena saya udah tes terus. Ris itu artinya, ya, sama rata. Ya, uli artinya bagus. Kayaknya Bapak ini tunduk-tunduk mungkin orang Batak, Pak. Haleluya. Jadi sama bagus, sama bagusnya. Jadi ketika saya dibaptis, saya nggak pakai nama baptisan. Kenapa? Karena
nama ini menurut saya sudah keren begitu loh. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi Marga Lubis itu memang 99% itu dari Islam ya. Maksudnya kalau ada Kristen itu biasanya dia dari Islam. Ada 1-2 memang yang tinggal di utara sana, tapi sedikit dibandingkan tinggal yang di Tapsel, Tapanuli Selatan, di Mandeling, Natal dan sebagainya, Sibolga, itu rata-rata Islam. Boleh saya katakan 99,9 lah yang dari sana itu Islam. Jadi saya bukan sekedar berpindah agama, enggak. Jadi saya dari Islam terus pindah ke Kristen, bukan begitu. Kalau saya hanya sekedar begitu, itu hanya sekedar pindah agama. Tapi saya bukan sekedar pindah agama. Saya ini mengikut Yesus. Haleluya. Jadi bukan sekedar berkristen atau beragama, tapi saya beryesus. Saya harap Anda juga yang hadir di sini bukan sekedar beragama, tapi beryesus. Amin. Nah, tadi kita sudah gladi resi, kenapa saudara ragu-ragu? Amin. Ya, yes, amin. Gitu. Haleluya. Supaya suasananya ini hidup. Ya, pagi-pagi seperti ini kalau suasananya nggak hidup, suasananya sepi-sepi, sunyi, senyap, lama-lama Anda masuk alam roh yang lain. Haleluya. Haleluya. Hei, ini Bapak ini ketawa dia. Tadi waktu saya salami nggak bisa senyum, tapi puji Tuhan sekarang ketawa. Haleluya. Memang ketawa itu saudara, itu adalah mahal sekali. Makanya orang sulit tertawa. Lebih gampang orang menangis. Iya, karena tertawa itu mahal. Kalau Anda bisa tertawa, artinya Anda itu pribadi-pribadi yang mahal. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nah, karena saya pernah pelayanan di salah satu gereja yang hadir itu 600 orang, saudara. Ya. Tapi kalau saya ngomong, ya, nggak ada satupun yang bergerak. Semua melotot, gitu. Nggak ada yang bergerak. Dikit begini pun nggak ada. Kalau jarum jatuh pasti kedengaran. Semua melotot. Saya jadi merasa tertuduh, saya salah apa? Baru ketemu kali ini kok langsung dipelototin terus gitu loh. Haleluya. Iya, karena saya lihat seperti ikan bandeng yang di pasar yang udah dijual nggak laku 4 hari gini. Jadi saya mau Anda itu rileks tapi tetap fokus. Amin. Yes Pak Pendeta, betul Pak Pendeta. Amin. Aku percaya Pak Pendeta. Amin. Benar itu. Nah itu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Karena ada banyak orang yang untuk tepuk tangan aja sulit. Ya, kita bersyukur kita bisa tepuk tangan dengan mudah. Ya, mereka sulit tepuk tangan bukan berarti nggak punya tangan. Ya, mereka sulit tepuk tangan karena hati mereka itu tidak bisa merasakan bagaimana kebahagiaan itu, bagaimana sukacita itu, sehingga mereka sulit untuk bertepuk tangan. Senyum, tertawa aja sulit. Ya, karena bagi orang-orang tertentu lebih mudah dia mikul barang yang beratnya 100 kilo, 50 kilo dibandingkan disuruh senyum. Senyum itu nggak gampang, saudara. Ya, haleluya, amin, betul. Ya. Iya, pengalaman Bapak itu sendiri kan, senyum itu nggak gampang, nggak gampang. Karena itu, saudara, kita harus biasakan terbuka kepada Roh Kudus supaya kita mulai melakukan hal-hal yang baru yang memang dulu sulit kita lakukan. Senyum, tertawa, sapa orang, ya. Itu sulit kita lakukan karena kita punya kepribadian yang kolerik, ya, bahasa ininya ya. Ya, yang apa namanya itu, yang kaku begitu. Ya. Jadi kita sulit. Tapi ketika kita dirubah Roh Kudus, yang dulu nggak bisa kita buat, sekarang kita bisa buat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya.
Saudara, dulu kalau saya lihat ada orang ngeliatin saya, ya, apalagi saya lagi pas merokok, ya, dia ngeliatin saya, itu langsung saya lempar dengan rokok tadi. Matamu di mana? Mau ngapain? Nah, gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau ada orang melototin saya senyum. Haleluya, haleluya. Karena apa? Karena Roh Kudus yang merubah hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Ya, banyak orang yang tidak tahu kesaksian saya yang satu ini. Walaupun Anda ketik, ya, kesaksian pendeta Aris Lubis, mungkin yang satu ini Anda tidak dengar kata-kata itu ada di kesaksian itu. Ini perut saya ini, saudara, ini semua sudah jahitan. Ya, nantilah yang bapak-bapak, ya, kalau mau lihat nanti ya. Jadi karena saya ini dipantau oleh banyak orang. Nanti ketika saya buka, saya bilang, itulah orang Kristen, khotbah pun tak sopan. Lihatlah buka-buka baju, lihatlah, kan? Nah, jadi nanti aja ya. Nah, jadi ini semua jahitan semua. Ususnya pernah keluar, ya. Tapi waktu itu saya belum kenal Yesus. Dan puji Tuhan, ya, saya bisa hidup. Seharusnya saya nggak hidup. Saya ikut Yesus, dan disitulah saya baru sadar. Ternyata apa yang di Alkitab katakan itu, yang Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, kata Tuhan. Amin. Di situ saya sadar. Jadi saya mau lari dari panggilan Tuhan, mau lari dari panggilan Tuhan, mau lari dari panggilan Tuhan. Ketemu orang Kristen satu sel berdebat. Saya bilang, kau doa minta apa? Minta celana? Orang Tuhanmu aja nggak pakai celana, saya bilang sampai begitu, saudara. Iya, dulu itu dia juga debat, ya, tentang saya. Nah, ini saya nggak mau ceritakan karena, nah ini ya, kalau diceritakan tentang dia marah. Tapi kalau hina kita nggak marah kan, gitu kan? Nah, jadi dia juga cerita tentang begini, begitu kan, begitu. Tapi kita dulu, saudara, waktu kita masih hidup di pasaran itu, hal-hal begitu nggak ada menjadi masalah. Nggak ada lapor-lapor penistaan agama, nggak ada. Itu biasa aja, kayak bercanda aja. Ya, saudara, pada waktu jam 2 pagi, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu, saudara, jam 2 pagi itu, ya, itu nggak mungkin ada orang yang nyanyi-nyanyi rame-rame lagi. Karena ada aturan lembaga permasyarakatan itu, narapidana itu jam 10 itu tidak boleh lagi ada yang teriak-teriak. Ya, nah, lembaga Cipinang itu adalah lembaga terbesar di Asia waktu itu. Mungkin juga jangan-jangan di seluruh dunia, karena penghuninya bisa hampir 4.000 lebih. Dulu kan masih disatukan dulu, narkoba, politik, semua. Saya ketemu dulu sama orang-orang yang kena kasus PKI dulu di sana, masih di sana. Tahun 1991 kalau nggak salah ya. Karena saya kan berulang kali masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ya. Nah, jadi waktu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, saya nggak tidur. Kok begini suasananya? Terus saya dengar nyanyi-nyanyian. Wih, saya masih ingat nyanyinya. Ingat sekali. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saya lihat semua yang 20 orang ini tidur. Jadi penjara Cipinang pada waktu itu tempat tidurnya itu ini tinggi dari ubin segini, di sebelah sana juga tinggi segitu, terus di sini ada jalan untuk menuju ke toilet. Nah, kenapa saya sampaikan? Siapa tahu ada orang-orang di penjara yang nonton sehingga dia bilang, oh benar itu pendeta itu, berarti nggak hoax. Jadi saudara tidurnya begini. Nah, tidurnya begini semua.
yang sana juga begitu. Nah, ini untuk jalan kalau mau ke toilet ya. Nah, disitulah kita gebuki orang-orang baru masuk di toilet itu ya. Iya. Jadi saya setiap masuk biasanya kalau nggak jadi wakil kepala kamar, jadi kepala kamar. Zaman itu walaupun sudah lapas, tapi di dalam masih sistem penjara. Nggak seperti sekarang. Sekarang kan saya sering ke lapas-lapas. Itu enak sekarang. Kalau dulu nggak. Orang masuk digebukin dulu. Dari portir sudah digiring, bam. Ya, pegawai pura-pura nggak tahu. Iya. Ya, ini jangan-jangan bapak ini pegawai lapas. Iya pak. Jadi pegawai pura-pura nggak tahu. Ya, nggak apa-apa pegawai lapas dengar ini dulu. Ya, sekarang banyak perbaikan. Pegawai lapas nggak tahu. Ya, nggak tahu apa bener-bener nggak tahu. Ya pura-pura nggak tahu. Nah, sebenarnya nggak ada kebencian sama kita ya kepada mereka yang baru masuk. Cuma kita kasih down dulu dia. Ya, di smackdown supaya down. Setelah sudah down, baru kita suruh dulu. Kamu tahu aturan di sini? Bangun pagi jam sekian, pel ini, pel itu, bersihin sepatu saya, bersihin sendal saya. Kalau saya capek urut saya, kalau dibesuk uang yang kasih saya. Begitu. Makanya banyak orang di sana yang nggak pernah dibesuk keluarganya, tapi hidupnya mewah. Bisa pakai sepatu rapi. Yang dibesuk justru hidupnya sengsara. Karena uangnya harus disetor, bayangkan saudara. Dan dia kita jatah. Misalnya dia masih merokok nih. Dulu kan saya merokok, sekarang enggak lah, udah lama lah. Pertama bertobat langsung tinggal kan. Nah, kita kasih dia sebatang. Yang ini yang kalau GP gudang garam filter 12 batang kalau nggak salah isinya. Yang 11 batang buat kita. Bayangkan. Bukan 10% itu. Kalau perpuluhan masih 10%. Ini di atas perpuluhan jatah saya. Haleluya. Jadi saya waktu itu saudara pas buka pintu kamar langsung saya pergi ya ke kamar cari apa? Cari Alkitab. Ya. Dapatlah Alkitab itu di tangan si Yakobus. Ya, dulu si Petrus ada di dalam, Markus, Yohanes, yang nggak ada Yudas. Nah, disitulah saya baca ayat-ayat Alkitab. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus saya baca di Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit yang bisa menyelamatkan. Nah, kalau itu Yesus. Saya baca Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Saya baca Kisah 10 ayat 36, kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus yang adalah Tuhan semua orang. Wah, berarti Yesus ini bukan Tuhan agama, ini Tuhan orang. Dan bukan orang Batak saja atau orang Sunda saja, tapi di situ semua orang. Wah, disitulah saya makin percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Disitulah saya bebas dan saya langsung ya mengambil keputusan untuk sekolah. Ya, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Saya tidak tahu bagaimana caranya, karena kan itu semua harus menggunakan uang. Saya nggak ngerti. Saya doa di terminal Grogol. Setelah selesai doa dari toilet itu, karena di terminal Grogol, Cilitan, Pulau Gadung itu semua ngelihat saya itu pada takut dulu. Jadi saudara, setelah saya keluar dari toilet langsung ketemu ibu-ibu. Ibu-ibu 73, nenek-nenek lah ya. Umurnya udah 73 tahun. Dia bilang, bro, mau nggak kamu ini sekolah teologi? Apa itu? Sekolah Alkitab. Saya lihat saudara, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya putih acak-acakan, ya kan? Bajunya compang-camping pakai sendal jepit. Saya berpikir ini gembel ketemu gembel suruh sekolah ya. Ini kan nggak masuk logika kan? Iya dong, nggak masuk akal ya. Orang gembel ketemu gembel dia nyuruh sekolah. Wah, dia kasih formulir, dia kasih uang 20.000.
saya terima aja, udahlah. Ya, saya pergi ke Pasar Senen. Ya, tentu udah ada persiapan-persiapan yang lain. Saya pergi ke Pasar Senen, saya beli tiket kereta ke Surabaya. Waktu itu masih 12.500. Yang keretanya itu, kereta apinya itu, yang di depannya itu saudara masih pakai asap. Pakai asap waktu itu. Zaman itu 90-an berapa gitu ya. Jadi saya ingat betul bunyinya itu. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit gitu. Kan begini-begini dia. Itunya kan. Nah, sekarang kalau saya mau pergi ke Surabaya kemana tidak naik pesawat atau tidak bawa mobil, saya memilih dari Gambir. Ya, dari Gambir. Nah, keretanya sudah berubah. Yang di Gambir itu ya, bunyinya gini. Sukses, 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 sukses. Ya, bunyinya begitu. Eksekutif. Nggak percaya saudara, tes saja. Nanti dia gini bunyinya. Bener. Yang dari Gambir bunyinya gini. Sukses, sukses, lama-lama kan kenceng. Nah, kereta api saja yang dulu tidak bisa jajan, yang dulunya dia bilang mari jajan gak ada duit, bisa berubah menjadi sukses. Apalagi saudara dan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Iya, saya berusaha ya membicarakan hal-hal yang real, yang sederhana, karena saya melihat kan di belakang banyak ibu-ibu yang umurnya menurut saya sudah cukup lumayan ya. Nah, tadinya saya persiapkan sesuatu yang dalam begini-begini. Nanti mereka nggak ngerti. Tapi kalau saya ngomong begini lagi di YouTube, saya sudah sering ngomong begini. Anak saya selalu tegur, Pak kok ngomong itu lagi. Itu nanti subscribe kita yang suka nonton khotbah jadi itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Haleluya. Ya, terima kasih ya buat semua saudara, karena juga saya yakin di sini khususnya Pak Gembala, dia yang subscribe kita juga, subscribe kita itu udah hampir 400.000. Kan luar biasa. Haleluya. Berarti ada 400.000 orang, hampir 400.000 orang yang suka sama saya. Ya. Oh, apa betul suka Pak? Ada juga yang kesel. Dia tetap subscribe supaya kalau saya ada ngomong salah, dia laporin polisi. Haleluya. Saudara, setelah saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keluarga saya semua ya, kurang lebih 50+1, bukan semua ya. Jadi ikut Yesus dan akhirnya saya menikah. Luar biasa, Tuhan kasih saya 5 anak ya. Laki-laki 4, wanita 1. Luar biasa. Dan sampai sekarang hidup saya itu dipelihara Tuhan, tidak kekurangan. Haleluya. Saya tidak punya kebun kelapa sawit, saya tidak punya kebun sawit, ya. Tapi buahnya biarlah buat saya. Ketawa semua mereka yang waktu saya khotbah di Sikampak, karena di sana memang semuanya kan punya kelapa sawit. Saya memang nggak punya. Biarlah kelapa sawitnya, pohonnya punya kalian, buahnya buat saya. Haleluya. Artinya gaji saya itu 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Kok bisa hidup Pak Gembala? Kok bisa kemarin Bapak saya lihat dari Jakarta ke Aceh sampai sebulan nginap di hotel-hotel, hotel berbintang-bintang. Iya, kadang hotel bintang 5, kadang hotel berbintang-bintang. Kenapa? Waktu tidur gini kelihatan bintang semua. Iya, di pinggir jalan. Ya kalau di tengah jalan kan ditabrak mobil, harus di pinggir jalan lah. Jadi saya lihat ada warung, ya sudah ngantuk kali. Warung itu kebetulan di hutan antara Jambi dan Palembang. Udah nggak kuat nih, cecar. Ayo tidur sama tukang-tukang apa itu, supir-supir truk. Pegang barang-barang, hati banyak copet. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi di mana saja ya kita dipelihara Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Kalau kita benar-benar ya hidup di dalam dia di dalam kita, seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dalam kau.
Apa sih yang nggak bisa Tuhan buat? Makanya selanjutnya dikatakan, kalau firmanku itu tinggal di dalammu dan engkau dalamku, minta apa saja. Haleluya. Apa artinya firmanku tinggal dalammu? Artinya kita menghidupi firman itu. Jadi firman itu memang hidup sekalipun tidak dihidupi. Karena dia memang maha hebat, dia hidup walaupun tidak dihidupi. Tapi walaupun dia maha hebat, dia hidup, dia tidak punya dampak dalam hidup kita kalau kita nggak hidupi. Tapi kalau kita hidupi firman itu, kita renungkan siang dan malam, dan kita lakukan, kita hidupi, percayalah apa yang kau minta pasti dia kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saya ketemu seorang pelayan Tuhan, saya tanya, udah kau renungkan tuh firman Tuhan siang dan malam? Seperti Mazmur 1 itu. Udah Pak Pendeta. Gimana caranya kau merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Siang ku renungkan 1 menit, malam 1 menit. Hah? Jadi kan siang dan malam. Bukan itu maksudnya. Jadi dalam setiap kehidupanmu, terus kaitkan hidupmu itu ke firman. Firman. Wah ini, renungkan firman itu dan lakukan. Haleluya. Haleluya. Makanya gereja-gereja banyak sampai hari ini yang gak berubah. Kenapa? Nyanyinya pun gak berubah. Dia bilang gini, mari masuk, mari masuk. Tuhan Yesus juga bilang di sini, kaulah yang masuk, kaulah yang masuk. Orang itu bilang lagi, mari masuk. Tuhan Yesus bilang, kau lama kali gak mau masuk-masuk, kau ayo masuk. Dulu awal mulanya memang kitalah yang dicari Tuhan, ya, kitalah yang dicari Tuhan awal mulanya. Tetapi sekarang kitalah yang masuk, kitalah yang mencari dia, kitalah yang mengejar dia. Bukan berarti dia tidak ada di dalam kita. Artinya kita yang harus terus meresponi Tuhan. Kita aktif. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Gua senang dengan Tono. Yang ibu-ibu tuh, haleluya. Oh, dia teriak. Yang di sampingnya lagi ada mau haleluya, cuma mulutnya ketutup, susah. Haleluya. Haleluya. Saudara, puji Tuhan ya. Semenjak corona, kata Menteri Kesehatan ada di Indonesia, gereja kita nggak pernah tutup. Ya jumlahnya lebih dari sinilah ya. Ruangannya juga paling sebegini ini. Jadi artinya rapat-rapat dan tidak pakai masker. Karena saya bilang, kalau Anda pakai masker, nyanyi, yang saya khawatirkan adalah Anda itu kehabisan oksigen. Iya, terus mati dibilang corona. Padahal kehabisan oksigen. Coba, kita tutup nih. Apalagi dulu sempat ada peraturan katanya harus double. Saudara, saya yakin, lihat aja di YouTube tuh, tanggalnya kan ketahuan tuh, nggak ada libur di musim corona, nggak ada. Itu pintu langsung kami tutup tuh kan, pagarnya ke atas tuh tinggi, tutup, cok, tutup karena ada perdamaian, tutup, nggak ada yang dengar dari luar. Jadi 1 menit saja terlambat itu sudah nggak bisa masuk. Justru di situ jemaat yang saya pimpin malah berakar, bertumbuh, berbuah. Kenapa? Karena ada beberapa orang waktu peraturan itu nggak boleh beribadah, saya bilang kita harus beribadah. Saya bilang, tapi caranya begini, jangan ada yang terlambat 1 menit pun. Semua motor-motor taruh di jauh-jauhan. Udah kayak bener-bener loh, kayak di Cina ya mainnya, ya kan? Taruh di jauh-jauh semua, ya. Jadi masuk, tutup. Wah, pertama peraturan itu saya buat, saudara tahu, 3 orang yang nggak bisa masuk. Wih, kejam sekarang katakan, disiplin. Oh, mulai besok disiplin terus. Sekarang giliran sudah diperbolehkan, udah nyanyi 7 menit, 10 menit baru datang. Jadi enak kali ada corona ini. Haleluya. Haleluya. Yang saya mau saksikan apa? Puji Tuhan, saya, istri saya, dan
11 orang kami di rumah, dan sama jemaat tidak ada satupun yang kena coronavirus. Berikan sorak-sorai buat dia. Nggak ada satupun yang kena. Kalau Anda lihat di YouTube kita itu, ketik judulnya Rizky Lubis melawan corona. Kalau kau nggak pencet, kau pikir saya kena corona. Saya melawan, doain orang yang kena corona. Saya tumpang tangan, sampai dokter aja ketemu saya bilang, "Pak, yang Bapak lakukan itu berbahaya." Kan dulu waktu banjir-banjirnya corona, banyak yang isoman kan, nggak ke rumah sakit. Saya mau ke Wisma Atlet tapi nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Nah, yang isoman itu tumpang tangan, positif loh, positif corona, tumpang tangan. Saya bilang sama anak saya yang syuting pakai HP dari jauh gitu, kau jangan dekat-dekat. Mungkin rohmu belum gagah perkasa, dari jauh saja. Haleluya. Enggak kena saya. Orang lebih banyak takut sama corona daripada sama Tuhan. Padahal sama-sama nggak kelihatan juga. Corona pun nggak kelihatan, Tuhan pun nggak kelihatan. Haleluya. 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 Tapi saudara jangan ikuti saya. Iya, karena level iman orang itu, level rohnya berbeda-beda. Jangan ikuti saya, ini kan kesaksian saya. Nanti seperti di Aceh sana ya, Aceh Tenggara, saya khotbah. Saya dulu begini-begini, penjahat begini-gini, dirubah Tuhan, dipakai Tuhan gini-gini. Amin. Setelah gitu datang satu orang laki-laki, badannya tinggi tegap, Amang bahasa Batak dia, tapi saya Indonesiakan ya. Dia bahasa Jerman, saya Indonesiakan nih. Nah, dia bilang, "Pak Pendeta." Ya, Kota Cane, betul. Tahu Bapak ini. Jangan-jangan nonton juga di YouTube. Tapi di Loloningnya Pak, Loloning. Tapi ya masuk Kota Cane. Terus dia bilang begini, "Pak Pendeta, sejak kecil saya orang baik. Nanam terong, nanam cabai, nanam ini. Saya tidak pernah curi punya orang. Saya orang baik, saya ke gereja. Saya ini, kenapa saya nggak dipakai Tuhan? Berarti kalau saya mau dipakai Tuhan, saya merampok dulu ya Pak Pendeta, kayak Bapak." Kan nggak begitu. Kan saya bersaksi dulu saya begini, dirubah Tuhan. Jangan dia yang sudah baik malah mau ikut-ikutan jahat supaya dipakai Tuhan. Haleluya. Sama dengan kesaksian saya tadi, maksud saya pakailah masker itu di mana-mana. Bila perlu 3 pakai. Haleluya. 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 Saya sering diusir saudara. Lupa saya waktu mau masuk ke kantor, misalnya khususnya ke bank ya, ke Mabes Polri ya, sering lupa. Udah sampai situ pernah lupa juga, itu disuruh keluar. Oh iya, saya nggak pakai masker ya kan. Haleluya. Jadi kalau ke kantor-kantor kan harus pakai. Ya, jadi saudara, yang saya mau sampaikan di sini adalah kalau kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, hidup kita dipelihara, hidup kita dijagai, hidup kita dilindungi. Saudara, tadi istri Pak Samadi bilang, "Pak, kok saya lihat di sana ada yang mengatakan lubis penipu, lubis ini, lubis itu, lubis ini dari channel sebelah. Begitu begini." Bapak bagaimana perasaannya Bapak difitnah-fitnah begitu? Biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Orang saya nggak begitu. Ya memang dia berusaha kan supaya kita jatuh, tapi kita bangkit terus. Haleluya. Haleluya. 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, gua mah tetap tegak berdiri aja, nggak peduli. Ya kalau nggak ada orang yang digerakkan Tuhan mendukung saya, mana mungkin saya bisa kemari, mana mungkin saya bisa hidup. Betul nggak? Ya kebenaran itu tidak disukai semua orang, tapi tidak semua orang juga membenci kebenaran. Biarinlah yang nggak suka. Si lubis ini memurtadkan banyak orang katanya. Mari kita jatuhkan dia. Kita cari celah untuk hukum, belum ada. Ayo kita cari celah-celahnya. Wah, karena saya pernah bersaksi dulu penjahat. Wah inilah si lubis. Sebenarnya ini penjahat ini begini-begini. Macam-macam ya. Haleluya. Saya biasa-biasa saja, ya, karena ada seorang ibu datang ke saya, "Pak, apa Bu?"
Hati saya sakit, Pak. Bukan di sini aja, di sini sakit. Kenapa, Bu? Saya dikatakan oleh tetangga saya ini begini yang jelek-jelek semua, Pak. Ya nggak apa-apa, Bu, kan mulut dia. Terus, Pak, iya, kecuali orang itu bilang, Bu, pinjam mulutnya ya untuk memaki-maki orang ono. Itu nggak boleh, jangan mau Ibu. Kalau dia maki-maki Ibu, biar itu mulut dia, nggak apa-apa. Kan yang jorok mulut dia sendiri. Misalnya semua yang ada di kebun binatang keluar dari mulutnya, kan berarti mulut dia tadi yang bagus tambah gede dong. Keluar babi berarti keluar anjing tambah gede kan. Babi bukan yang anak kecil, Pak, bukan babi kecil yang keluar, babi yang gede itu. Iya. Jadi kalau kita di dalam Kristus dalam kita itu saudara kayak bebek. Tengok bebek itu bertelur dia. Bangun pagi aja dia langsung cuek. Iya. Dia bertelur di mana cuek. Nggak mau. Coba ayam. Baru bertelur satu, koteko. Jadi geger satu kampung. Haleluya. Artinya cuek aja, biarin aja orang mau omong apa tentang kita, nggak masalah, nggak peduli. Itu nggak ada dampak impactnya. Hanya dampak impact kalau Tuhan yang ngomong ke kita. Haleluya. Jadi kita hidup bukan dari apa yang orang katakan tentang kita, kita hidup dari apa yang Tuhan katakan tentang kita. Karena itu hidupilah firman, maka hidupmu akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati, dipelihara, dijagai, dilindungi, karena engkau hidup di dalam firman Allah. Haleluya. Oh, luar biasa. Gua gaya begitu seneng tuh. Udah tua tapi semangatnya 45. Haleluya. Padahal udah 74 tapi semangat 45. Ini yang luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, itulah kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kenapa saya nggak tampilin ayat-ayatnya begitu? Karena nanti kita carinya lagi berapa menit, bacanya lagi. Tapi semua itu ayat-ayat itu di Alkitab ada. Ya. Itu sebabnya kalau kita terus menghidupi firman, ya, roh yang tadinya yang ada pada kita ini, yang diurapi roh Allah, ya, kita terus menghidupi firman, itu saudara, roh kita yang tadi, roh manusia yang diurapi roh Allah, roh itu ada dua ya, ada 4 sebenarnya, roh Allah, roh malaikat, roh setan, roh manusia. Roh manusia, roh setan nggak diurapi roh Allah, setan nggak mungkin diurapi Tuhan. Roh manusia tadi yang diurapi Allah, itulah yang menjadi anak Allah tadi. Barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak. Jadi anak Allah itu bukan ini. Ini roh ini. Ini anak si Salim Lubis ini. Ini benihnya dari dia ini. Dulu. Haleluya. Tinggal di dalam dia, dititip ke mama saya. Ya kan? 9 bulan jebrot. Nih. Tapi roh ini dihembuskan oleh Allah. Haleluya. Makanya yang disebut anak Allah itu adalah roh kita yang sudah mengalami pembaharuan. Yang Nikodemus pun nggak bisa tahu. Bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali, aku sudah tua, apakah aku masuk ke rahim ibuku lagi? Yohanes 3. Anda baca ayat 4, 5, 6, 7. Apa kata Tuhan? Yang dilahirkan daging adalah yang dilahirkan roh adalah roh. Ketika roh kita dilahirkan oleh roh Allah dan kita disebut anak Allah, kita punya DNA Allah, punya DNA Tuhan. Ada lagi sekarang perdebatan. Pak Lubis, itu komen banyak kali. Jangan manggil Allah Allah lagi. Apa? Harus Yahweh. Nantilah kalau aku jadi orang Yahudi, aku bilang. Ya kan? Jadi mau Yahweh kek, mau Allah kek. Jadi, udahlah, yang netral Tuhan lah. Tuhan juga kan, Tuhan belum tentu Yesus juga. Allah juga belum tentu Yesus. Kalau Yesus Kristus pasti dia Allah. Haleluya. Kau bilang Allah, belum tentu Tuhan Yesus. Tuhan, belum tentu Tuhan Yesus. Tapi kau bilang Tuhan Yesus Kristus, dialah Allah, dialah Tuhan pencipta langit bumi, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau orang cerdas paham maksud saya. Tapi kalau orang memang telat mikir, dia nggak ngerti. Ya, karena tidak bisa saya jelaskan secara detail sekali, karena dibatasi mulut saya berbicara, karena ini di ruang publik, ya.
Saudara, jadi ketika roh kita diurapi oleh Roh Kudus tadi, Roh Tuhan tadi, terus kita menghidupi firman itu. Nah, ini kalau bisa ayat ini ditampilkan lah ini. Yohanes 3 ayat 34. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat di dalam roh kita, dalam hidup kita, karena kita sebagai manusia roh, ya, yang dikatakan manusia itu bukan tubuh ini, tapi roh ini. Ya, sebagai manusia roh tadi, karena kita terus menghidupi firman, maka Yohanes 3 ayat 34 ini kita akan miliki. Ya, Yohanes 3 ayat 34 ini kita akan miliki. Apa saya baca aja, oke? Haleluya. Bisa cepat nggak? Soalnya nanti, nggak ada ayatnya Pak, yang ditulis, yang di... Oh, haleluya. Oh, harus diketik-ketik ya? Oke, saya bacakan pakai handphone. Siapa yang bisa? Kenceng. Ya. Siapa yang diutus Allah, ia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Allah mengaruniakan rohnya yang tak terbatas. Jadi saudara, tubuh kita ini memang dibatasi dengan ruang dan waktu, tapi roh kita ini tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Saudara tahu, ya? Saya mau tanya, Yesus sudah ada nggak di hari Senin? Ini kan hari Minggu, di hari Senin Yesus sudah ada nggak? Sudah kan? Haleluya. Kau udah ada nggak di hari Senin besok? Belum. Nah, tapi Alkitab bilang 1 Korintus 6 ayat 17, yang mengikatkan diri dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, menjadi satu roh dengan Tuhan. Ini rohmu. Ini rohmu. 1 Korintus 6 ayat 17, yang mengikatkan diri dengan Tuhan. Awal mulanya itu bicara sepertinya lahiriah, tapi ketika orang itu mendesak di hadirat Tuhan, terus itu jadi beralih kepada roh. Makanya siapa yang mengikatkan diri, pertama diri dengan Tuhan, itu artinya tindakan. Menjadi satu roh dengan Tuhan, roh. Ini roh Tuhan, ini roh kita. Sekarang saya mau tanya, ini roh Tuhan nih, ya, roh Tuhan, roh Allah, atau roh Yesus, roh Kristus, itu sama aja lah. Dia sudah ada di hari Senin, Alfa dan Omega, dia tak berawal tak berakhir. Udah ada di sana di hari Senin. Fisikmu memang ada di sini di hari Minggu. Tapi kalau kau punya roh menyatu dengan dia, udah ada nggak di hari Senin? Udah ada nggak? Sudah ada. Walaupun fisik ini mati, roh kita tetap ada bersama Tuhan, karena roh nggak bisa mati. Apalagi kita hari Senin masih hidup, itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Walaupun tubuh kita ini masih menjalani hari Senin, tetapi sesungguhnya kita sudah hidup di masa depan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita sudah hidup di masa depan. Yang hidup di masa depan apanya? Roh kita tadi yang bersama roh Allah tadi. Haleluya. Haleluya. Agak dalam sedikit begini aja, kalau udah usia 60 dia agak berat memahaminya. Ya. Jadi kita ini saudara sebagai anak Allah, itu roh kita yang dikatakan anak Allah. Ya. Itu sebabnya Alkitab bilang di dalam Roma 8 ayat 16, saya akan bacakannya. Roma 8 ayat 16. Kalau ada yang bisa cepat-cepat sih boleh-boleh aja. Ya, Roma 8 ayat 16. Coba Pak, baca Pak. Saya sambil minum dulu. Masa dikasih air minum nggak saya minum, sayang lah. Ya. Oke. Bacakan Pak, Roma 8 ayat 16 Pak. Iya, bagus. Ini bagus pakai itu. Pakai itu. Kau yang tukang baca-baca. Aduh. Roma pasal 8 ayat 16. Yang Tuhan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Roh itu besar. Roh itu bersaksi kepada roh kita. Rohnya kecil bahwa kita adalah anak
anak Allah. Saya mau tanya kepada saudara semua, kalau kita ketemu orang di sana tukang parkir, terus kita katakan kepada tukang parkir itu, coba kau ngomong aku anak Allah. Tukang parkir itu bisa nggak ngomong aku anak Allah? Bisa. Kenapa dia bisa ngomong aku anak Allah? Karena apa? Karena punya mulut dan tahu bahasa Indo. Nah, karena ini kan bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris ya lain lagi, ya kan? Jadi apakah ketika dia bilang aku anak Allah, anak Allah, anak Allah ribuan kali, jutaan kali, dia jadi anak Allah? Tidak, belum tentu. Bahkan tidak. Harus roh itu yang bersaksi di dalam roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Itu sebabnya Yohanes 10 berkata, domba-dombaku pasti mendengar suaraku. Kalau dia dengar suara asing, dia nggak ikut, dia tahu mana gembalanya. Yesus itulah gembala agung kita. Haleluya. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukan berarti dia ada 4, dia Esa, dia 1. Haleluya. Tapi dia punya gelar banyak sekali. Kalau kita tinggal di dalam dia di dalam kita, minta apa saja, engkau pasti akan menerima. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Sorak-sorai lebih meriah lagi. Haleluya. Saya mau tanya saudara ya, siapa di sini yang latar belakangnya dulu dari Islam? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, luar biasa. 7 orang. Haleluya. Dan saya berdoa biar kita ini bukan sekedar pindah agama, tapi kita betul-betul mengikut Kristus, mengalami Yesus, sehingga kitalah garam dunia itu, kitalah terang dunia itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Izinkan rohmu diurapi Roh Kudus pada hari ini. Biarkan Roh Kudus yang membawa engkau untuk mengenal dia. Karena tidak ada satu manusia yang pintar sepintar apapun yang bisa mengenal Allah. Enggak ada. Kalau dengan kemampuan EQ-nya, kemampuan kepintarannya. Kalau ada orang yang mengenal Tuhan karena hasil dari pemikirannya, itu adalah Tuhan yang dia buat sendiri. Rekayasa. Dan tidak akan pernah orang bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau dia ingin mengenal Tuhan dengan dia menggunakan pikirannya yang dianggapnya pintar tadi. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan itu harus datang ke bumi memperkenalkan dirinya supaya manusia tadi yang mau mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan menurut otaknya, tapi mereka mengenal Tuhan karena Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saya ulangi lagi, saya harap ada paham. Kalau kita memahami Tuhan dengan pemahaman yang ada dalam pikiran kita, hasil pencarian pikiran kita, maka kita tidak akan bisa mengenal dia dengan sempurna. Hanya dengan satu cara di mana Allah memperkenalkan dirinya, tentang dirinya, siapa dia dan bagaimana dia, disitulah kita baru bisa mengenal Allah dengan sempurna. Berikan sorak-sorai. Makanya saya mengalami itu. Ada istilah sekarang, istilah murtadin. Zaman sekarang enak, ya. Orang tinggalkan agama Islam, mungkin dia mengalami kesulitan, diwawancarai di YouTube, ya minimal beras-beras mah datang, ya minimal. Tapi saya dulu belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada semuanya. Belum ada handphone.
Tahun 1996 belum ada handphone. Haleluya. Belum ada YouTube. Bagaimana penderitaan yang saya hadapi? Ikuti channel YouTube Metanoia saja, karena nggak mungkin saya jelasin lagi, tuh lambat banget. Bagaimana penderitaan yang luar biasa. Orang tidak bisa tahu, orang tidak bisa kenal saya. Dan ada orang yang kenal, yang dulunya Kristen tapi dia tahu saya dulu nakal, saya mau nginap di rumahnya, malah dia nggak kasih. Dia takut kalau motornya kucuri. Haleluya. Saudara, berjalan waktu, saya buktikan saya tetap setia melayani Tuhan. Bayangkan 1996 sampai sekarang kurang lebih mungkin hampir 30 tahun atau 27 tahun lah. Itu hitung-hitungan cepat saja. Karena anak saya saja sudah 21 tahun kan. Ya kan? Ada orang bilang, "Oh, Pak Rizuli Lubis masuk Islam, masuk Kristen karena nikah sama istri." Enggak. Sudah jadi pendeta saya baru nikah. Ya, istri saya memang sejak kecil dia memang orang Kristen. Iya. Saudara, saya mengenal dia bukan karena saya yang pilih dia, tapi Tuhan yang pilih saya. Haleluya. Saya mengalami dia. Kalau Anda tidak pernah mencicipi rasa gula, ya, terus Anda hanya tahu dari orang gula itu manis, terus Anda pergi jalan-jalan dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, terus semua orang yang Anda jumpai berkata gula itu pahit, Anda pasti akan goyah. Tapi kalau Anda sudah pernah menikmati gula itu, sekalipun seluruh dunia ini mengatakan gula itu pahit, Anda tetap berkata gula itu pasti manis. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hari ini alami Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja di dalam rohmu. Dia mau engkau mengenal dia bukan kata orang, tapi engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan cara unik, dengan cara Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memperkenalkan siapa dia menurut dia, bukan siapa dia menurut kita. Siapa dia menurut dia, bukan siapa dia menurut kita. Banyak orang-orang beragama mengaku dia katanya punya Tuhan, tapi dia mengenal Tuhan bukan menurut apa yang Tuhan katakan, tapi menurut dia. Kita mengenal Tuhan bukan menurut apa yang kita pahami tentang Tuhan. Kita mengenal Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita pemahaman menurut apa yang dipahami oleh Tuhan tentang dirinya. Dia beritahu kepada kita. Karena itu kita tidak akan goyah. Haleluya. Kita tetap setia kepada dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena banyak orang-orang yang dulunya ya Islam terus ikut Yesus, berjalannya waktu ada juga mereka yang keper, akhirnya terkepar, goyah. Ada yang kembali lagi, ada yang nggak kembali, tetapi juga nggak ke Tuhan, tak kemana dia. Nggak adalah Tuhan itu. Karena itu saudara, hati kita harus terbuka lebar-lebar. Haleluya. Supaya karya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mulai sembah dia. Kalau engkau hanya bisa bilang haleluya, katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ora kamayuria saka mayuria labata kayara labala yara labasika dakara la 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 baya da 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 da. Hera kababa yore de kiara labala la 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 la. Yara labasaka da 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 da.
Hadirat urapan dan kuasanya sedang bekerja di dalam hidupmu dan hidupku. Rohnya terus akan memimpin kita untuk mengenal kebenaran, untuk mengenal Kristus dengan sempurna. Hanya Roh Kudus yang mampu melakukan itu. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam rohmu, dalam hidupmu, untuk engkau bisa intim dengan Kristus, sehingga hidupmu makin hari makin mengalami, menikmati Tuhan, mengalami perubahan. Karena siapa yang di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Datang kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Oh ya, kamaya ralaba, api bakar. Oh rabasaka bababa ralaba ya ralabas. Yes, haleluya. Saudara yang mau didoakan secara khusus, silakan maju. Masih ada waktu untuk saya mendoakan saudara. Olah ya hadaya lalaba. Kuasamu bekerja Tuhan. Mengalir. Angkat 12 tangan. Arahkan hatimu kepada Kristus. Oh ya rakama ya ralabas. Yang sudah penuh Roh Kudus, yang sudah dapat karunia bahasa roh, yang sudah berbahasa roh, silakan bahasa roh. Oh haleluya. Yang belum dapat, minta ke Tuhan. Siapa lagi yang mau didoakan? Silakan maju. Oh Jesus. Angkat 12 tanganmu. Yes. Siapa lagi yang mau didoakan secara khusus? Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yes. Terima. Ya, saya minta ya Ibu Gembala agak di belakang, jaga-jaga. Haleluya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Oh ramashaka ya ralababa shike dede. Abi, pa, 1. Abi, Ramashaka ralababa. Angkat 12 tangan. 1, 2, 3. In Jesus name. Haleluya. Haleluya. Terus sembah dia. Yang mau didoain lagi, angkat 12 tangan. Angkat. Dia tahu masalahmu, dia tahu semua. Haleluya. Pandang Yesus. Rasakan. Alami. Saya hitung sampai 3. Siapkan hatimu. 1, 2, 3. In Jesus name. Tuhan Yesus urapi dia. Saya tahu bahwa Engkau mengasihi dia. Firman-Mu yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Terima kelegaan. Dia tahu masalahmu, dia tahu semua masalahmu, tahu segala-galanya. Kata kepada Yesus, merahkan gigi dosamu, dia putihkan semua. Merahkan kesukaan, dia putihkan semua. Siapkan hatimu, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lepaskan. Lepas. In Jesus. Dalam nama Yesus. Siapa lagi yang mau didoakan? Oh haleluya. Jangan malu-malu yang mau didoakan. Oh Rabashaka ya ralababas. Urapanmu bekerja Tuhan. Mengalir. Haleluya.
Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi semua. Urapi semua. Siapa di sini yang sudah mulai agak tuli, kurang pendengarannya? Silakan maju. Aku akan doakan. Ora basyakara la babasyiki ararara. Yuriara la basyakata garala. Siapa yang sakit-sakitan, maju-maju. Puji Tuhan kalau Anda semua sehat. Haleluya, haleluya. Ora basyaka yarala babasy. Kuasamu bekerja Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Jamah mereka, urapi mereka. Haleluya. Anak-anak ini berkati Tuhan. Kuasamu bekerja. Ora masyakara. Terima. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Out. Take. Yes. In Jesus name. In Jesus name. Out. In Jesus name. Yes. In Jesus name. Urapi. In Jesus name. Kuasamu bekerja Tuhan. Hadiratmu mengalir atas. Ora basyaka ya ralala basyede. Yes. Yes. Kuasamu bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Ora masyaka ya ralala babasy. Ya ralala babasy de. Sikarala babasy de. Jesus. Jesus name. Haleluya. Ora basyaka bayarala. Api rohmu, kuasamu bekerja. In Jesus name. Out. Jesus. Ora basyaka rala babasy. Yes. Hadiratmu Tuhan. Kuasamu bekerja. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Biar mereka merdeka. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masyarakat. Ya rala sesuai dengan urapan kuasa-Mu Tuhan, terus pakai hamba-Mu ini, terus Tuhan urapi, Tuhan dahsyat memakai hamba-Mu ini untuk merawat banyak jiwa-jiwa, membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh diberkati firman Tuhan dan kami dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami telah diberkati. Semua yang percaya katakan